Hai semuanya, bantu support kami ya dengan cara like, share, and subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya ya, agar kamu bisa update video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Kita kembali lagi dalam pelajaran matematika. Sebelumnya kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Pembelajaran matematika kelas 5 dengan judul perkalian dan pembagian pecahan. Kompetensi dasar menjelaskan dan melakukan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Ada dalam surat Al-Quran, surat Al-Muzammil ayat 3, yang artinya, salatlah separuh malam jika engkau menghendaki, atau salatlah kurang sedikit dari separuh malam hingga sampai sepertiganya. Oke anak-anak, kita masuk ke materi yang pertama adalah perkalian pecahan biasa. Sebelum kita masuk perkalian, ada kata kunci atau keywordnya, yaitu kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut. Pecahan A per B dikali C per D sama dengan A kali C per B kali D. Contoh perkalian pecahan biasa. Di sini Ustazah kasih contoh 3 dikali 1 per 2 sama dengan berapa? 3 per 3 kita rubah jadi pecahan biasa. Artinya yaitu 3 per 1 dikali 1 per 2. Kita ingat kata kuncinya atau keywordnya yang tadi, pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Jadi hasilnya 3 dikali 1 per 1 dikali 2, yaitu 3 per 2. Kita rubah jadi pecahan campuran, hasilnya jadi 1 per 2. Contoh yang kedua, 5 per 6 dikali 3 per 4. Kalau bentuknya sudah seperti ini, jadi kita bisa langsung kerjakan. Pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. 5 dikali 3 per 6 dikali 4. 5 dikali 3 hasilnya 15. 6 dikali 4 hasilnya 24. Jadi hasil akhirnya adalah 15 per 24. Boleh kita sederhanakan, kebetulan bisa dibagi 3 masing-masing. Jadi kita sederhanakan dibagi 3, hasilnya yaitu 5 per 8. Untuk bentuk yang kedua, kita masuk perkalian pecahan campuran. Ada kata kuncinya lagi atau keywordnya. Yang pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Yang kedua, kalikan pembilang dengan pembilang, kalikan penyebut dengan penyebut. Ustazah review sebentar tentang pecahan campuran waktu kelas 4. Di sini ada contoh 3, 2 per 5. Bagaimana kita mau merubah kalau mau dirubah jadi pecahan biasanya? Jadi mulainya dari bawah ke atas ya nak ya. Yaitu 5 dikali 3 ditambah 2 per 5. 5 kali 3 15 tambah 2 17, jadi hasilnya adalah 17 per 5. Contoh dari perkalian campurannya ada 2 contoh di sini. Yang pertama 21 per 5 dikali 31 per 2. Berapa hasilnya? Berarti bentuk campuran kita harus rubah menjadi pecahan biasa. 21 per 5 Ustazah rubah menjadi 11 per 5. Kemudian
3 1 per 2 Ustazah ubah menjadi 7 per 2. Jadi sama dengan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 11 kali 7 per 5 dikali 2. Hasilnya 77 per 10, atau kita ubah lagi menjadi campuran, yaitu 7 per 10. Contoh yang kedua, 3 per 6 dikali 2 1 per 5. Kalau kita lihat bentuknya, yang harus kita ubah adalah yang campurannya. Berarti yang 2 1 per 5. Kalau kita jadikan pecahan biasa, hasilnya 11 per 5. Jadi, yaitu 3 per 6 dikali 11 per 5. 3 kali 11, 33 per 6 dikali 5 sama dengan 30. Hasil akhirnya 33 per 30. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 3. Hasilnya 11 per 10. Atau dijadikan campuran 1 per 10. Kita masuk ke bentuk yang lainnya, yaitu pecahan desimal. Kata kuncinya sama seperti yang sebelumnya, ubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Tujuannya supaya memudahkan kita. Contohnya di sini 0,2 dikali 0,4. Di belakang koma ada satu angka, artinya per 10. Kalau di belakang koma ada 2 angka, artinya per 100. Jadi 0,2 kita ubah menjadi 2 per 10. 0,4 kita ubah menjadi 4 per 10. Kemudian lanjut, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 2 dikali 4 sama dengan 8, 10 dikali 10 sama dengan 100. Jadi hasilnya 8 per 100. Bisa nggak Ustazah disederhanakan? Bisa, yaitu masing-masing dibagi 4. Jadi hasilnya 2 per 25. Contoh yang kedua, 1,2 dikali 1 per 4. Nah, ini dua bentuk ini harus kita ubah menjadi pecahan biasa. Yang pertama, di belakang koma ada satu angka. Jadi Ustazah bisa tuliskan 12 per 10 dikali 1 per 4. 12 kali 1 sama dengan 12. 10 dikali 4 sama dengan 40. Jadi hasilnya 12 per 40. Kita sederhanakan masing-masing dibagi 4 jadi 3 per 10. Kalau kita mau ubah lagi jadi desimal, boleh, hasilnya 0,3. Setelah perkalian, pecahan, dan desimal, kita masuk ke pembagian pecahan. Ini penting dan wajib anak-anak ketahui. Ustazah tuliskan keywordnya. Yang pertama keywordnya adalah ubahlah pecahan campuran dan pecahan desimal ke bentuk pecahan biasa. Yang kedua, tanda pembagian diubah menjadi perkalian. Pecahan yang kedua ditukar posisinya. Dan ini harus selalu diingat. Untuk contoh yang pembagian pecahan, ada beberapa contoh di sini yang Ustazah berikan. Yang pertama, 4 per 5 dibagi 3 per 15. Ingat kata kuncinya, tanda bagi kita ubah menjadi kali, kemudian pecahan yang di belakang kita tukar posisinya, pembilang dan penyebutnya. Jadi, 4 per 5 dibagi 3 per 15 sama dengan 4 per 5 dikali 15 per 3. Kemudian kalau sudah, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. 4 kali 15 per 5 kali 3. Jadi hasilnya 60 per 15 atau sama dengan 4. Contoh yang kedua, 2,8 dibagi 0,4. Diingatkan kembali, di belakang koma 1 angka artinya per 10. Di belakang koma 2 angka per 100. Begitu juga seterusnya. Jadi kalau 2,8 kita ubah menjadi 28 per 10.
Kemudian 0,4 kita rubah jadi 4/10. Sama dengan 28/10 dikali 10/4. 28 dikali 10 hasilnya 280. 10 dikali 4 hasilnya 40. Jadi 280 dibagi 40 sama dengan 7. Contoh yang ketiga, 21/5 dibagi 0,4. 21/5 ini bentuk pecahan campuran. Jadi kita ubah pecahan biasanya 11/5 dibagi 4/10. Kata kuncinya, tanda bagi kita ubah jadi kali. Jadi 11/5 dikali 10/4. 11 kali 10 sama dengan 110. 5 dikali 4 sama dengan 20. Kita sederhanakan. Masing-masing dibagi 10 jadi 11/2. Kalau dibuat pecahan campurannya 5/1/2. Oke, kita lanjut. Setelah anak-anak memahami konsep perkalian dan pembagian pecahan, di sini Ustazah kasih contoh tentang penyelesaian dalam bentuk soal cerita. Di sini yang pertama adalah soal cerita perkalian. Soalnya seperti ini. Ibu memerlukan 1,3 kg telur untuk membuat seloyang kue bolu. Jika ibu akan membuat 7 loyang kue, berapa kilogram telur yang ibu perlukan? Caranya adalah kalian tulis jawab, kemudian dari soal kita bisa tangkap artinya 1,3 dikali 7. Nah, bentuk seperti ini kita harus ubah menjadi pecahan biasa. 1,3 kita ubah jadi 13/10. Kemudian angka 7 kita ubah jadi 7/1. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 13 kali 7 sama dengan 91. 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi hasilnya 91/10 atau kita bikin desimal 9,1. Jadi jumlah telur yang diperlukan ibu sebanyak 9,1 kg. Untuk soal cerita yang kedua tentang pembagian. Soalnya seperti ini. Pak Heri mempunyai sebatang bambu berukuran 2,5 meter. Bambu tersebut akan dipotong menjadi 5 bagian sama panjang. Berapa meter panjang setiap potongan bambu? Langkah pertama adalah kita harus memahami soal ceritanya tersebut. Kalau dari soal cerita tersebut berarti 2,5 meter dibagi menjadi 5 bagian. Nah, 2,5 kita ubah jadi pecahan biasa, 25/10. Angka 5 kita ubah menjadi pecahan biasa 5/1. Kita ingat kata kuncinya, untuk pembagian, tanda bagi kita ubah jadi kali, dan pecahan yang di belakang bertukar posisinya. Jadi hasilnya 25/10 dikali 1/5 sama dengan 25 kali 1 sama dengan 25, 10 kali 5 sama dengan 50. Jadi 25/50 kita sederhanakan 1/2 atau kita bikin desimal 0,5. Jadi panjang setiap potongan bambu adalah 0,5 meter. Alhamdulillah, pertemuan kita hari ini tentang perkalian dan pembagian pecahan dicukupkan. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya, insya Allah ya. Berlatih terus, tetap semangat. Boleh ditonton lebih dari 1 kali video dan banyak berlatih. Semoga Allah memudahkan pemahaman anak-anak sekalian. Besok kita bertemu lagi dengan materi selanjutnya di pelajaran matematika kelas 5. Dari Ustazah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.